Penghalang terbesar manusia untuk bertumbuh adalah dirinya sendiri. Maka jangan selesaikan masalah dengan masalah baru, karena tak ada pertumbuhan di zona nyaman. Tak ada kenyamanan saat kita proses bertumbuh dan berkembang. Ingatlah, impian itu seperti lari maraton, bukan lari sprint. Gol yang besar tidak ada shortcutnya, tidak ada yang instan jika kita ingin meraih impian. Perjalanan di tengah itu sangat sulit dilalui. Maka untuk memulai apapun, dua hal yang sangat penting. Satu, the big why, alasan mengapa kita melakukan itu semua. Yang kedua adalah the end goals. The big why sebagai sumber motivasi ketika kita sedang dalam perjalanan yang sulit. The end goals untuk memberi arahan agar kita tidak salah jalan. Sungguh, jatuh itu biasa, gagal itu lumrah saja. Gagal artinya kita sudah mencoba. Makin banyak gagal, makin tahan banting kita. Maka terus bergerak. Tak ada yang bisa merusak besi kecuali karatnya sendiri. Tak ada yang bisa merusak diri kita kecuali mindset kita sendiri. Kita jarang gagal bisa jadi karena dua kemungkinan. Satu, karena goal kita terlalu kecil. Dua, karena lemahnya sistem pencapaian goal kita. Maka terus bergerak. Walau sibuk tak berarti engkau produktif. Sibuk itu mudah. Ada yang sibuk mencapai tujuan, ada yang sibuk menghabiskan waktu. Maka harus ada prioritas dalam hidup kita. Kalau semua itu penting, berarti tidak ada yang penting. Bahkan contoh yang paling mudah, kalau dalam resepsi pernikahan semua diundang VIP, maka sesungguhnya tidak ada yang VIP. Bergerak saja, tak perlu banyak gaya. Muka itu dirawat, tidak perlu diedit agar terlihat cantik. Bergerak dan terus lakukan sesuatu. Manusia adalah makhluk kebiasaan. Mungkin kita akan dicemooh, mungkin kita akan diejek, bahkan ditekan, dihina. Tapi ingatlah filosofi bola bekel, makin dibanting makin tinggi ia akan terbang menjunjung ke langit. Life must go on. Moga engkau bisa menemukan ketenangan di balik kegaduhan. Sungguh kegaduhan di sekitar kita tidak bisa dihilangkan. Maka kita perlu memilih, kita perlu memilah kata-kata yang bisa mendatangkan ketenangan dalam hati. Suara mana yang harus kita dengarkan? Ketenangan bisa kita temukan dari dalam diri. Maka tak perlu menarik diri, tak perlu ke tengah lautan, tak perlu memilih sunyi dari keramaian. Namun tak perlu juga kita membenci orang-orang yang berlebihan. Tak perlu menghakimi mereka yang salah ataupun yang menghujat. Hidup sudah sangat sempurna. Tenang, rileks. Karena dengan tenang dan rileks akan meningkatkan produktivitas, akan muncul banyak ide. Dengan muncul banyak ide akan muncul kreativitas. Tak perlu stres. Sumber utama stres adalah pikiran kita. Bukankah banyak di luar sana mendapatkan amanah yang sama, tapi mereka tidak stres? Maka yang perlu kita bereskan adalah pikiran kita. Tuntutan akan selalu ada. Yang kita butuhkan adalah bagaimana menenangkan pikiran kita. Sungguh, semua tidak harus difikirkan. Latihlah dengan tarik nafas panjang. Karena orang pemarah, orang mudah tersinggung, orang cepat emosi, itu nafasnya pendek. Maka akhirnya setiap kita wajib bertanggung jawab atas kesejahteraan mental masing-masing. Jika pekerjaan tidak membuatmu lebih baik, tidak membuatmu bertumbuh, tidak membuatmu lebih sehat, hindari pekerjaan itu agar terjaga hatimu. Bukankah kupu-kupu tak bisa cantik kalau tak ada tekanan, kalau tak ada stresor? Maka kebahagiaan pun seperti itu, butuh tekanan, butuh stresor. Ketiadaan stres justru membuat kita boring. Flow itu tidak sehat. Kita menikmati hidup dengan adem ayem, kita tidak akan pernah bertumbuh. Orang-orang yang bahagia justru yang bisa melewati stresor dengan tindakan yang lebih bermakna. Jika stresor yang bisa membuat kita lebih berkembang, itu
akan menjadi jalan kesuksesan kita. Selamat mencoba.